apabila rakyat sudah sampai kepada tingkat melihat tidak ada harapan, Pak, ya masa bodoh, Pak. Sampai kemudian ada banyak pertanyaan di masyarakat. Sebenarnya masalah-masalah sehari-hari ini Presiden tahu nggak sih? Kita ini saat ini mengalami distrust, Pak. Seringkali apa yang beliau pidato dengan apa yang terjadi kenyataan di lapangan berbeda. Kasus seperti ini pernah terjadi nggak sih di negara lain? Umumnya mengatakan Ya. tetap pertahankan perut. Ya. Sun Tzu bilang salah. Ya. Hukum yang dipertahankan. Mereka berani menangkap mantan Najib. Perdana Menteri. Nah ya. Najib ya. masuk penjara dia Masuk itu. penjara. Seperti KPK ini juga mereka kalau bisa nggak usah pegang bola panas, mereka nggak pegang, gitu. Ya, bukan demokrasi yang terjadi di sini. Sebenarnya ganti baju saja sebetulnya. Sangat dilarang, ya, aktor politik siapapun itu untuk ikut campur di dalam suatu proses hukum yang berjalan. Seperti polisi mengoper cepat ke kejaksaan, nggak mau bola panas itu di tangan mereka. Ini. Jadi saya kira KPK-nya tidak cukup punya keberanian untuk itu. Kalau dia ada, dia itu yang akan paling berteriak paling keras, Pak. Ikan tuh busuk dari kepala, Pak. Pak Endardi, selamat datang di Cafe Berisi. Terima kasih, Prof. Terima kasih senior. Terima sudah kasih, datang Prof. di sini. Pak Anton, selamat datang kembali di Cafe Berisi. Selamat sore, Pak Renal. Selamat Terima sore. kasih bisa ada kesempatan Makasih, Pak. minum kopi yang enak di sini. Kita pesen kopi. Kalau gitu, kita pesen kopi dulu ya. Iya. Apa kopi hitam? Kopi hitam Nah, ini tanpa gula. semua tamu saya memang Nggak boleh selalu coba teringat ini, kopinya. Pak. Boleh coba ini ya. Oke, kopi hitam 2 ya. Baik, Pak Anton, berbagai peristiwa hukum dan korupsi belakangan ini ya. Itu menimbulkan apa bagi para pengusaha? Bapak ini kan adalah sebagai Dewan Pakar Apindo dan Iya. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Alas Kaki Indonesia yang ekspornya sangat besar ke Amerika Serikat dan berbagai negara. Iya, iya. Tapi Bapak juga dekat dengan para pelaku usaha. Jadi tahu apa sebetulnya yang dirasakan oleh pengusaha belakangan ini. Pak Renal, kalau kita bicara hukum, saya teringat Pak Joni Lumintang. Oh, Ya, beliau oke. kan populer, pernah di Panglima Kostrat Panglima Kostrat dan yang Deputi Kasat, ya. yang waktu singkat itu, Pak. Jujur saya nggak baca buku Sun Tzu, Pak Joni yang cerita bahwa Sun Tzu dalam buku itu menceritakan ada 3 hal yang rakyat kalau itu ada, rakyat tidak berontak, Pak. Hukum, Oke. pangan, Perutnya kenyang. perut kenyang, dan rumah, Pak. Oke. Papan. Ya. Kalau harus kurangi satu, orang akan bilang rumah aja lah. Sepanjang makan dan hukum ada, dia nak berontak. Pertanyaan berikut, kalau hanya tinggal satu, mau kurangi yang mana? Umumnya mengatakan Ya. tetap pertahankan perut. Ya. Sun Tzu bilang salah, Ya. hukum yang dipertahankan. Karena Karena kalau hukum ada, semua akan ada. Nah, yang sangat sedih kita di sini sekarang ini, yang dipertontonkan ini seakan-akan justru hukum ini yang menjadi tidak jelas, Pak. tidak konsisten. Tidak konsisten dan masyarakat merasa tidak kurang adil. Pegangan kita apa sekarang kan? Ya saya kira saya dengar juga wawancara Pak Mahfud dengan Ya. Pak Renald dan saya kira sebagai seorang investor dari baik luar maupun dalam negeri, pengusaha, yang paling ditakuti itu apabila uncertainties. Uncertainties. Ya. Kalau kita sudah tahu hukumnya itu berat, ya enggak apa-apa, Ya. kita ikuti, Pak. Tapi yang jelas tiba-tiba saya benar, tiba-tiba disalahkan, dan seterusnya. Dan itu pun sebenarnya kalau hukum tidak jelas, membuat daya saing juga terpuruk. Makanya kita turun. Ya, makanya turun, terus. kan? Ya. Ya. Sudah pernah naik dulu ya, Iya, sampai ke betul. 20. Ya. Terus kemudian lebih baik lagi, lalu kemudian ternyata lebih berat lagi sekarang. Dari 40 ke 48 rankingnya. Saya tanya teman-teman di Malaysia, Pak. Malaysia itu jelek-jelek begitu, Pak. Hukum itu masih betul-betul ditegakkan. Mereka berani menangkap mantan Najib. Perdana Menteri. Nah ya. Najib ya. masuk penjara dia Masuk itu. penjara. Anaknya Tun Razak, Ya, ya, bapak ya. bangsa, ya, setelah Tun Abdul Rahman. Nah inilah yang sebenarnya sangat sedih, Pak. Dan apalagi yang dipertontonkan ini Ya. tokoh-tokoh yang harus jadi panutan, Pak. Sayang almarhum Pak Sahid Tapih, Profesor Ya, Sahid Prof. Tapih udah Sahid almarhum. Kalau dia ada, dia itu yang akan paling berteriak paling keras, Pak. Kita dengarkan biasanya di ILC begitu ya. Ya, dia bilang itu ikan tuh busuk dari kepala, Pak. Nah ini yang kita lihat sekarang, Pak. Dan dengan kasat mata, saya bukan ahli hukum, Pak. Dan tidak perlu mendengar dari ahli hukum bicara, tapi melihat gini aja kok
bisa seperti ini, Pak. Ini kan tentunya dengan dunia terbuka begini, apa yang terjadi itu oleh luar negeri tahu semua, Pak. Ya, ini banyak sekali percakapan tentang trust yang perlu kita angkat. Saya juga akan mengundang Pak Hendardi. Pak Hendardi ini akan bicara tentang bagaimana penegakan hukum tidak hanya masalah sipil, tetapi juga militer juga masuk di sana. Ya. Jadi kalau misalnya orang yang selama ini mengejar koruptor, itu kemudian diduga menjadi pelaku korupsi, ini kan ada dampaknya terhadap legitimasi terhadap seluruh perkara yang pernah ditangani kan. Tentu bisa saja. terjadi seperti itu. Apa efek yang Pak Hendar dilihat kalau efeknya seperti itu? Orang yang selama ini dipercaya menegakkan, memberantas korupsi, tiba-tiba diketahui atau diduga dia adalah pelaku korupsinya juga begitu. Itu saya kira hal yang paling dikhawatirkan oleh institusi-institusi penegak hukum ini. Karena itu mereka berusaha memberi kesan bahwa seolah-olah tidak ada apa-apa dengan ini soal biasa. Nah, bagaimana soal biasa? Dari barang bukti yang fantastik itu aja sudah tidak biasa, begitu. Dan dilakukan oleh seorang pejabat tinggi aparat penegak hukum, itu sangat tidak biasa dan sangat memalukan menurut saya. Dan sebetulnya kan ini bukan perkara biasa, karena perkara menyangkut pejabat tinggi satu aparat penegak hukum. Jadi ini perkara yang menurut saya adalah perkara luar biasa yang semestinya punya akuntabilitas yang berbeda dengan perkara biasa. Jadi harus punya pertanggungjawaban yang lebih luar biasa daripada perkara-perkara biasa, apalagi dilakukan oleh seorang Jampitsus. Nah, apa efeknya kemudian? Ya kepercayaan masyarakat juga akan memudar, saya kira dengan ini, dan bukan tidak mungkin banyak orang yang kemudian diproses hukum oleh mantan Jampitsus VB ini pada waktu yang lalu, yang memang saya sering dengarlah bisik-bisiknya terlalu kotor permainan, itu akan menuntut balik, merasa bahwa dia dizolimi atau karena banyak yang mengatakan bahwa perkara yang dia menang pun gitu ke Jampitsus ini juga kena duit gitu kan, apalagi perkara yang dia kalah gitu. Artinya misalnya ada bau-bau amis. Ada bau-bau amis sejak lama ini. Gitu. Mari kita urai satu persatu, Pak. Jadi di situ ada yang kebal hukum. Kalau di Malaysia kan tidak kebal hukum. Tidak kebal. Yang kedua ada kepastian hukum. Sedangkan di kita ini berubah-ubah, berganti-ganti. Lalu kemudian setelah itu kita lihat lagi percakapannya, percakapan yang disampaikan bisa berubah. Ada begini, ada begitu. Institusinya juga begitu. Dari institusi satu pindah ke institusi yang berbeda. Lalu kemudian juga di masyarakat disaksikan orang-orang yang pernah diperiksa sebelumnya. Lalu timbul pertanyaan, ini bisa dipercaya apa enggak sebelumnya? Itu persoalan kan. Padahal kita ini saat ini mengalami distrust, Pak. Nah sekarang kita lihat apa efek daripada distrust. Saya kira saya tidak ingin mengajar Prof. Renal, tetapi kurs mata uang kita ini kan refleksi daripada kekuatan ekonomi. Saya nak bicara kekuatan ekonomi, kita tahu sendiri. Tetapi sekarang ini yang ikut menentukan persepsi karena kebijakan-kebijakan, termasuk kebijakan di bidang hukum, dan apa yang terjadi sekarang ini, itu yang membuat bukannya menambah trust, tetapi menambah distrust. Itu yang kenapa lantas orang tidak percaya, Pak. Dan ini yang paling mahal, Pak. Kalau orang sudah hilang kepercayaan, apalagi kalau kita bicara integritas. Dalam kondisi yang payah gini, saya teringat Bill Graham, Pak. Dia bilang, Billy Graham, if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if character is lost, everything lost. Jadi kalau kekayaan hilang, nggak ada yang hilang. Nggak ada yang hilang. Kesehatan hilang, ada sesuatu sebagian. Tapi kalau integrity, karakter hilang, everything lost. Nah, sekarang bagaimana dunia luar dan investor dalam negeri, Pak. Jadi kita jangan selalu mendewa-dewakan luar negeri, Pak. Dalam negeri pun jadi sekarang untuk apa? Nanti saya berusaha di sini, tiba-tiba ada tuntutan, nanti walaupun saya benar saya kalah. Ini mengembalikan ini kan tidak dalam waktu singkat, Pak. Dan efeknya saya baca di Kompas itu disampaikan mulai terjadi rakyat membangkang ketika sensus akan dilakukan. Mereka usir petugas sensus. Dan segera saya mendapat kiriman dari
Wakil Kepala BPS. Ya. Pak Renald, ini tolong dong, ini hoax ini banyak Ya, beredar masyarakat, sehingga petugas kami sekarang kesulitan. Ya. Ini baru titik awal nih. Ya, ya. Ya, kalau orang tidak percaya, Ya, maka negara tidak bisa berfungsi Betul. dengan baik. Apakah itu juga yang ada dalam pikiran Pak Anton? Ya, memang itu yang terjadi, Pak, apabila rakyat sudah sampai kepada tingkat melihat tidak ada harapan, Pak. Ya, masa bodoh, Pak. Ya. Ya. Ini yang paling ditakutkan. Nah, saya tidak membandingkan luar negeri dan dalam negeri lah. Tapi kalau melihat pemimpin kita mengakui bahwa kita ini sulit, mari kita rame-rame, Pak. Ya. Saya ingat ada cerita anak-anak dulu, Ya. Pak. Prajurit, ada apa, satu tentara diminta bantu zaman Washington dulu, George Washington. Mau angkat kayu, dia diam, dia suruh rakyat diangkat. Tiba-tiba ada satu orang datang, angkat, ternyata dia itu George Washington. Ya, ada cerita seperti itulah. Si prajurit merasa loh, dia kan militer kan, jadi tapi ternyata yang angkat ini Jenderal Washington. Itu yang akan menimbulkan lebih simpati, Pak. Jadi jangan merasa kita ini kalangan yang elit atau ini. Pemimpin harus bisa memberi Pemimpin contoh. harus bisa seperti itu. Saya sebetulnya tidak paham terhadap aspek seperti ini dan bukan area saya, tetapi saya mendapatkan banyak sekali pertanyaan dari para pelaku bisnis dan para profesional. Dan mereka semuanya sedang menunggu kabar baik ketika melihat indeks harga saham gabungan turun, kemudian rupiah melemah, lalu menguat sedikit, lemah lagi, rupiah menguat sedikit, lemah lagi, balik lagi, sudah di atas 18.000, lama-lama orang terbiasa dengan 18.000. Kalau sudah 18.000 terbiasa, nanti lama-lama terbiasa 19.000. Iya. Nah, oleh karena itulah maka ditunggu, menurut teman-teman para pelaku ekonomi ini menunggu kabar baik. Kalau ada berita baik, itu saham akan menguat, begitu kan ya? Iya. Nah, tetapi yang didapat bukannya berita baik, tetapi didapat malah berita yang seperti ini. Ya, Sehingga betul. kemudian ini mengganggu kepercayaan. Para profesional semua bertanya, kemana arah ekonomi kita, begitu ya. Tapi Anda melihat tadi ada kepemimpinan Presiden dalam hal ini. Presiden Tentu. bisa mengambil peranan yang sangat penting. Sebetulnya begitu, Pak. Mas, kemana lagi? Karena yang bertikai ini dua institusi di yang bawah kemudian presiden, ya. institusi bawah presiden dan kemudian pura-pura tidak ada masalah. Iya. Ya. Nah, kemudian KPK bilang kami menunggu, kami harus teliti dulu dan sebagainya. Orang terang benderang kok kasusnya apa? Masalah antara polisi dengan ini, masalahnya apa? Sebetulnya KPK bisa mengambil. Tapi saya juga paham kalau KPK-nya tidak cukup punya keberanian untuk itu. Karena itu Tapi kalau didukung terus didorong oleh masyarakat, kan mereka harusnya sekarang inilah punya keberanian, karena kepercayaan masyarakat sekarang bisa beralih kan ke sana kan, begitu. Sebetulnya begitu. Tapi kan kita lihat juga berapa pihak sih yang bisa mendorong KPK ini. Dan umumnya juga kalau saya kira kalau seperti KPK ini juga mereka kalau bisa nggak usah pegang bola panas, mereka nggak pegang gitu. Siapapun tidak mau pegang bola panas ya. Tidak pegang. Seperti polisi mengoper cepat ke kejaksaan, nggak mau bola panas itu di tangan mereka. Jadi saya kira tapi harus tetap dipaksa karena itu kita harus kasih tetap jalan apa yang ini. Betul Prof, bahwa Prof katakan bahwa KPK kalau ditekan oleh publik juga harusnya bisa, betul. Tapi kalau tidak ditekan-tekan oleh publik juga, atau publik harus tekan presidennya untuk tekan KPK untuk kasih jalan. Tapi di lain pihak Pak Anton, yang jadi persoalan kan begini ya, pertumbuhan ekonomi kita kan masih bagus, Pak. Pak Renal, saya tidak bisa membantah karena saya tidak punya data pembanding, Pak. Tapi hanya mempertanyakan, kalau ekonomi salah satu tertinggi di dunia, kenapa kita mesti ada stimulus ekonomi, Pak? Kenapa kok listrik juga mati, menghambat produksi, solar susah, dan ini kan Ya, mungkin Pak Renal yang lebih cocok menjawab, Pak. Artinya, tapi kalau saya ada inkonsistensi. Inkonsistensi, tapi kalau asumsi kita tidak ingin mengargue masalah 5,6%, saya akan pakai apa yang dipakai oleh Profesor Arif Ansori Yusuf, anggota DEN. Pertumbuhan yang tidak mengurangi kemiskinan itu immeasurizing growth. Pertumbuhan yang menyengsarakan. Jadi asumsi itu betul, kita tidak usah argue, karena kita tidak punya data pembanding. Ya, silahkan yang mau percaya. Percaya silahkan. Nah, tetapi kok masih ada stimulus ekonomi, cari kerja susah, dan lain-lain. Karena gini Pak Renald,
Saya berapa kali ketemu dengan pejabat pemerintah. Kalau kita bicara pengangguran terbuka, makin hari makin menurun, Pak. Pengangguran terbuka yang sama sekali tidak bekerja sekarang menurun sampai mungkin tinggal 7 juta. Oke. Tapi kalau Pak Rinald masuk ke dalam BPS, jadi kita tidak membuat data sendiri ya. Ya. Data BPS itu 40,5 juta adalah orang yang bekerja paruh waktu. Paruh waktu itu dari 1 jam sampai sekian jam ya Pak. Jadi 1 jam saja udah dihitung. Sudah dihitung paruh waktu Pak. Itu ada 40 juta Pak. 40 juta ditambah newcomers, mungkin 2,5 sampai 3 juta. Ditambah dengan pengangguran terbuka tadi, 50 juta Pak. Katakanlah 40 juta itu tidak seluruhnya butuh pekerjaan, separuh saja Pak. Ditambah dengan 2 jutaan dengan 7 juta, 30 juta membutuhkan lapangan kerja Pak. Yang disiapkan sekarang Ya. dengan ada program pemerintah ya Pak, Ya. MBG Koperasi yang menciptakan lapangan kerja 1,9. Tapi sebenarnya dari sebagian ini kan ada yang kehilangan pekerjaan sebenarnya. Dan sektor informal makin banyak ya, makin besar. banyak. Artinya kalau pertumbuhan tinggi Ya. tidak perlu terjadi seperti ini, Pak. Nah itu urusan ekonom lah, Pak. Ya, Saya ya. nggak tahu. Kita seperti berada pada sebuah dilema besar kalau gitu pada hari ini. Kita melihat di situ ada kepolisian dengan kejaksaan, ya sudah damai. Kalau saya sebagai presiden kan saya juga senang dong anak buah saya rukun. Tentu kalau bisa bekerja sama dengan baik untuk melakukan satu hal yang baik begitu ya. Ya. Nah, yang jadi masalah sekarang juga ada TNI di situ. Dan di sini ada KPK. KPK kalau tidak mau pegang bola panas, pada pekerjaan mereka kan memang adalah menangani bola panas. Betul. Harusnya kan. Harusnya begitu. Amanah Iya. konstitusi kan ke sana, Iya. amanah undang-undang kan ke sana. Ini aparat-aparat ini kan semua harus memegang bola panas. Lalu Betul. kemudian ada TNI yang tadi sudah Anda lihat terlibat dalam hal seperti itu, entah oknum, entah apalah di sana ya, terlibat di situ. Kasus seperti ini pernah terjadi nggak sih di negara lain? Ada nggak solusinya kalau seperti ini? Mungkin kalau saya ingin mengatakan agak berbeda dengan Indonesia Iya. kondisinya. Banyak negara yang berhasil melakukan perubahan-perubahan itu. Saya kira ada transisi demokrasi yang substansial yang terjadi. Di sini tidak ada transisi demokrasi sejak otoritarian itu ke demokrasi, bukan demokrasi yang terjadi di sini. Sebenarnya ganti baju saja sebetulnya ya. Sehingga pelaku-pelaku lama, pelaku-pelaku korup yang lama itu masih bercokol, berkuasa di sini. Itu yang mengakibatkan kita juga sulit berharap bahwa ini bisa seperti negara-negara lain. Ya. Kita bisa berharap pada presidennya untuk melakukan satu tindakan. Tapi saya termasuk orang yang tidak optimis terhadap itu. Anda tidak optimis karena Tidak optimis bahwa presiden akan melakukannya. Ya seringkali apa yang beliau pidato dengan apa yang terjadi kenyataan di lapangan berbeda, gitu loh. Termasuk saya kira dalam proses penyelesaian hukum ini. Saya kira betul, Prof, bahwa beliau lebih senang bahwa saling damai dan sebagainya. Tapi itu kan palsu-palsu semua itu. Semu itu. kalau begitu akan terjadi lagi dong kasus yang lain nanti. Akan tiba-tiba masyarakat menangkap, masyarakat menemukan. Yang dikhawatirkan apa? Apa hukum jalanan akan terjadi? Ini kan kalau hukum jalanan terjadi kan lebih merepotkan sebetulnya. Ya bisa terjadi semacam itu ya bahwa hukum jalanan yang ini ketika masyarakat betul-betul sudah tidak percaya terhadap hukum dan aparat penegak hukumnya. Kan ada DPR Pak Hendardi. Iya. DPR kan juga melakukan peran pengawasan. Dan kita lihat Komisi 3 DPR kemarin itu turut serta ketika lihat ada kasus Amsal Sitepu misalnya begitu ya. Betul. Ya walaupun itu secara nasional mungkin tidak besar, tetapi kan itu adalah sehari-hari persoalan masyarakat. Ketika ada sesuatu dipersoalkan menjadi kasus hukum dan kemudian aparat melakukan tindakan seperti itu sampai kemudian dari pengawasan akhirnya mungkin kita bisa mengatakan ini pengawasan atau intervensi. Harusnya bagaimana? Silahkan sambil ngopi dulu saya kita. sambil Bentar, ya. Ini penting minum sekali dulu. ngopi. Kalau soal DPR ini saya harus ngopi dulu ya. Mereka kan punya peran sebagai pengawasan. Betul. Pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Tapi tidak terhadap proses hukum yang terjadi. Apa yang mereka lakukan menurut saya dalam kasus ini ya, ini mencoba mencari tempat gitu di mana seolah semua bisa diatasi dengan berkumpul bersama atau dengan aparat-aparat lain. Saya kira ini keliru ya karena
DPR itu sekali lagi itu bukan fungsi, dia punya fungsi pengawasan terhadap penegakan hukum, tapi bukan terhadap kasus per kasus atau proses hukum. Ya, dia Institusi, institusi. Justru sangat dilarang ya aktor politik siapapun itu, DPR kan aktor politik, untuk ikut campur di dalam suatu proses hukum yang berjalan, ya, karena itu akan berujung pada satu komoditas politik, ya, akan jadi kemudian alat tawar menawar politik, juga termasuk dengan DPR membuat semacam konferensi pers semacam pembentukan opini terhadap itu nggak bisa dilakukan oleh DPR. Jadi saya menentang keras DPR melakukan proses itu. Dia boleh saja satu proses penegakan hukum itu dalam konteks misalnya dia panggil jaksa agung untuk minta keterangan, panggil Kapolri untuk minta keterangan terhadap penjelasan jadi terhadap institusi, itu. Ya institusi. Bukan kemudian ikut-ikut di dalam proses hukum itu. Proses hukum ini apalagi menyangkut peristiwa Jampitsus ini. Kalau sampai dibentuknya panja yang dilakukan oleh DPR, apa yang bisa kita harapkan dari sana? Ya saya kira tidak relevan itu. Ini sekali lagi saya mau ini kan dengan kata singkat, saya nggak membahas terlalu jauh. Dia ini lembaga politik, ya kan. Urusannya adalah urusan politik, bukan urusan proses hukum terhadap ini. Jadi kalau mereka mau tetap cawe-cawe di dalam ini, udah jelas. Itu keinginannya hanya menjadikan ini sebagai komoditas politik, tawar-menawar kepentingan politik, dan untuk memberikan satu impresi pada publik bahwa seolah-olah juga bisa diatasi, tidak ada apa-apa, dan DPR berperan. Padahal selama ini juga kita tidak melihat bahwa peran DPR di dalam kemajuan atas berbagai kasus-kasus korupsi misalnya. Saya ingin kembali lagi ke persoalan awal kita. Trust itu adalah perekat. Oh ya. Sehingga kita tidak perlu khawatir ketika petugas pajak datang. Betul. Kemarin baru saja Ferry Latuhihin ribut. Ya, ya. Salah satu narasumber kami katanya dikirimin petugas pajak. Kita nggak tahu yang mana yang benar ini. Betul. Ya. Petugas pajak mungkin saja datang anytime, tetapi dia merasa itu dia dikerjain. Ya. Dan kita sudah mendengar lagi persoalan-persoalan. Dan pajak ini kan mengerikan. Apalagi krisis kita ini bukan krisis moneter, tapi krisis fiskal. Pendapatan fiskal kita menurun. Gitu. Kita butuh trust. Kalau tidak ada trust kan kita tidak bisa menerima petugas, kita menjadi khawatir, kita merasa penuh ancaman dan sebagainya. Saya tidak usah sebut nama pengusaha. Pengusaha cukup besar, bekerja di labor intensive industry, menyumbangkan devisa. Ada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum bahwa kita harus melapor gaji direksi, komisaris, mungkin Pak Renal udah dengar ya. Ceritakan ke dia, saya tidak akan melapor. Silahkan kalau mau tutup saja. Karena dia juga suffer, Pak. Karena kalau sekarang di labor intensif, kalau kita tutup, Pak, jual seluruh aset pabrik dan semua tanah dan lain-lain, tidak cukup bayar pesangon, Pak. Jadi orang kalau sudah dalam posisi begitu desperate, Pak, ya mau bikin silakan lah, tapi nah ini karena distrust. Tapi kalau yang istilah ekonom sebenarnya, Pak, aha effect. Kalau begini saya percaya. Mari kita, walaupun kita menderita, Pak, sama-sama kita kerja. Itu sudah terjadi ya di Korea Selatan dulu ya. Betul. Mereka menderita tapi mereka mau fight, mendukung negaranya. Israel juga begitu, Vietnam juga begitu. Mereka optimis terhadap hari esok, artinya tetap mendukung pemerintahnya. Nah ini memang peranan ya, karena Pak, saya tidak bicara politik, Pak. Tapi saya kira salahnya kita pakai sebagai contoh. Israel, Pak. Zaman Ben Gurion mulai pindah ke Israel dari luar imigran, dia punya obsesi kalau dia mati dikuburkan di gurun Negev, Pak. Karena apa? Dia yakin Negev akan menjadi subur. Nah, karena itu dia membangun dan itu yang ditanamkan. Loh, saya tidak bicara politiknya, Pak. Jadi jangan orang salah paham. Nah, kalau kita lihat juga itu yang dilakukan Lee Kuan Yew, itu yang dilakukan Park Chung Hee, walaupun dia setengah diktator, Pak. Tapi Park Chung Hee itu betul-betul, dan sekarang kalau tanya generasi seperti saya, di mana saat itu mereka itu mahasiswa, Pak, yang demo terhadap Park Chung Hee, karena mereka anggap he is a dictator.
Tapi waktu saya ketemu, dia udah konselor di kedutaan Korea, dia mengatakan, now we realize he is a hero. Saya kira kalau Pak Prabowo ini bisa lebih tegas lagi, Pak. Lantas apakah semuanya harus berhenti sampai di sini saja, Pak Endardi? Apa dong solusinya kalau ngeliat seperti ini ya? Tadi kan kita berharap pada peran presiden. Ya, betul. Ya, jadi ini yang sangat krusial sebetulnya, peran presiden. Walaupun Anda pesimis, tetapi presiden ini memegang kunci di situ. Megang kunci. Memang sulit kita mengharap presiden, tapi ya selemah-lemah iman kita, saya kira. Siapa lagi yang mau kita minta untuk itu? Gitu Kita harapkan peran kita harapkan presiden untuk di itu. sana. Dan ya presiden paling bertanggung jawab terhadap itu sebagai pimpinan tertinggi, gitu ya. Dan ini menyangkut kepercayaan publik. kepercayaan ya. Yang kedua saya kira untuk mendorong misalnya dalam kasus ini, saya konteks kasus ini untuk mendorong KPK untuk mengambil alih kasus ini. Apabila itu tidak diambil alih dan masih tetap main oper-operan bola antara polisi dan kejaksaan ya dengan sama masing-masing punya kepentingan-kepentingan Ya. kasusnya sendiri-sendiri, ini saya kira tidak akan menyelesaikan persoalan. Yang ketiga, saya kira presiden bukan saja di dalam konteks penanganan dugaan korupsi Jampitsus, tapi dalam persoalan TNI tadi, Ya. keterlibatan militer di dalam ruang-ruang sipil ini bukan saja ini, tapi kita lihat gejalanya, fenomenanya semakin besar, semakin meluas. Sekarang TNI ngurusin pangan, ngurusin segala macam hal, termasuk sampai kepada soal kasus Jampitsus ini, menjaga rumah maupun mengambil barang bukti maupun meminta saksi-saksi yang dipegang oleh Anda polisi. minta supaya apa? Ada pemeriksaan? Tentu dan saja ada agar investigasi. Kembali kepada Tetap saja kembali peran kepada pertahanan presiden tadi. ya. Presiden harus menginvestigasi TNI dan TNI dalam ini, dan kemudian Panglima TNI harus menjelaskan siapa-siapa itu yang dikirim dan untuk urusan apa mereka di ini. Sampai sekarang tidak ada penjelasan. Nah, mereka seperti gagu terhadap ini ya. Ini kan soal yang dilihat publik. Ya. Masa kita didiamkan untuk tidak usah tahulah terhadap itu. Itu saya kira tidak betul. Ya. Sampai kemudian ada banyak pertanyaan di masyarakat. Sebenarnya masalah-masalah sehari-hari ini Presiden tahu nggak sih? Nah, itu jadi pertanyaan, Ini Pak. banyak suara di masyarakat seperti Betul. Presiden tahu apa tidak? Satu. Yang kedua, sampai apa tidak? Ya. Disampaikan atau tidak? Iya, iya. Jangan-jangan ada yang menghalangi, Iya, begitu iya. ya? Atau tidak mau tahu? Kan sudah muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya harapkan dengan percakapan kita ini beliau bisa mendengar atau anak buahnya ada yang menyampaikan Iya, iya. bahwa sekarang situasinya seperti ini. Saya ingat dulu, saya nggak usah sebut presiden siapa, Pak. Karena referensinya ada koran bukan yang high society punya, Pak. Tapi gini lah, yang gosip-gosip karena presiden paling tidak membaca itu, Pak. Mungkin Ya. juga baca Kompas dan lain-lain. Ini presidennya mana? Dulu nih. Presiden dulu. Sehingga menteri-menteri itu memperhatikan Ya. ini. Jangan-jangan karena itulah maka tahu dibaca, Pak. maka Pemretnya diangkat menjadi Menteri Penerangan pada waktu itu ya. Iya, iya. Yang Bapak maksud begitu ya. Ya, ya. Nah, jadi kira-kira, Pak, memang ya akhirnya masalah leadership ini yang tentunya yang akan menentukan, Pak. Ya. Bahwa sebenarnya kita tidak punya luxurious lagi yang banyak, Pak. Pengangguran ini ya kita harus akui juga bahwa memang ada sekian puluh juta itu data BPS, Pak, bukan saya ngarang. Ya. Ya. Membutuhkan lapangan kerja. Kita nak mau bilang itu mereka pengangguran, tetapi at least kita bisa Ya. mengatakan mereka pencari kerja, Pak. Memang kalau kita lihat angka pengangguran rendah, tetapi kalau kita lihat pengangguran anak-anak yang berusia antara 16 sampai 24 tahun itu tinggi, Pak Anton. Nah, Ini anak-anak muda ini. betul, Anak muda dan adanya di perkotaan. Pak. Dan untuk membuat negara jatuh itu anak muda, Pak. Saya ingat waktu kita mulai bicara vokasi, karena kebetulan saya nangani bidang itu bersama Pak Bob Asam. Ya. Kita ke Jerman. Kita ketemu dengan orang Jerman. Dia mengutip majalah Der Spiegel, Pak. Der Spiegel. Der Spiegel puluhan tahun lalu, yang bunyinya gini, orang muda yang tidak punya lapangan pekerjaan, tidak Ya. punya pekerjaan, menjadi the most dangerous species in the world. Bayangkan, tidak pakai kata human lagi, tapi The the most most dangerous dangerous. species in the world. Spacious. Jadi artinya, Species. kalau yang dibilang Pak Renal tadi itu sekian lama, dan kalau kita mau jujur, Pak, saya selalu pakai data BPS, Pak. Ya. Hampir 60% informal worker, Pak. Informal worker ini artinya tidak ada jaminan
bahwa dia itu mendapat perlindungan. Mungkin tidak semua 100% harus formal worker, tetapi kalau 60%, Pak, itu kan membutuhkan juga kepastian, adanya kepastian mendapat gaji yang rutin setiap tahun, tunjangan BPJS dan lain-lain, Pak. Kalau masih 60, coba dilihat data, Pak. Tidak berkurang, tidak pernah mencapai 30 baru naik lagi. Ini tetap sekitar ini. Padahal kalau kita bicara konstitusi, Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 2 kalau tidak salah, pemerintah wajib menyiapkan lapangan kerja yang wajar, Pak. Kalau itu harus dilaksanakan, artinya kuncinya trust, hukum, Pak. Oh, kembali ke sunsu Kembali tadi. ke situ, Pak. Jadi kalau ada satu yang harus dipertahankan, itu adalah hukum. Nah, itu yang hilang sekarang, Pak. Jadi kalau kita melihat kasus belakangan ini memang mengkhawatirkan ya. Oh, Satu, barangkali adalah pelaku usaha. Mereka juga khawatir bahwa mereka bisa menjadi korban. Betul. Gitu ya. Berhubungan dengan negara jadi mengkhawatirkan. Tidak punya masalah hukum bisa menjadi kena hukum. Kena hukum. Ya. Lalu kemudian kalau kena hukum, ini bisa menjadi korban pemerasan. Oh iya, Pak. Ya, itu tentu sangat mengkhawatirkan. Dan terakhir ini adalah barangkali soal kalau kita urus ini dan itu, banyak hal yang aneh-aneh saya lihat. Saya contoh aja Pak Anton ya, saya lagi urus soal lembaga konservasi. Ya. Kami kan ini punya tanaman bagus-bagus, besar-besar, tanaman langka. Banyak orang datang memberikan. Kami tidak bisa taruh karena ini adalah tanaman-tanaman tertentu ya. Satwa. Kami juga ingin memberikan, banyak orang ingin memberikan satwa tertentu. Dan saya berpikir ini untuk pendidikan bagus sekali. Karena ada juga orang misalnya punya kancil, tapi kancil hasil peternakan. Ya. Tapi kan kami harus menjadi lembaga konservasi. Bekerja sama nanti dengan Ragunan atau apa. Betul. Ketika mengurus begitu, salah satunya yang menarik adalah ada ketentuan. Ini sampai yang membantu kami aja bingung. Saya baru tahu tuh ada begitu. Yaitu harus ada fakta integritas. Oke, that's fine. Kan mudah bikin fakta integritas. Kita bikin. Tapi harus disahkan oleh notaris. Fakta integritas kan biasanya urusannya adalah karyawan atau PNS dengan kementeriannya. Tapi ini untuk masyarakat, artinya kita sendiri tidak dipercaya. Yang ingin membangun bangsa tidak percaya. Dan artinya kan cost lagi. Betul. Kita kejebak formality, bukan esensi, Pak. Nah, Pak Renal singgung masalah konservasi. Ada satu teman saya, Ibu Karen Tambayong, dia pernah ketua asosiasi bunga. Sangat sedih melihat hutan kita dibabat tanpa ada upaya penyelamatan plasma nufta. Nufta, ya. Ini kan semestinya di luar negeri diselamatkan dulu, baru silahkan. Kalau enggak kan hilang ini, Pak. Nah, kalau di Belanda itu ada namanya dulu Hortifer, tapi sekarang diganti nama, Pak. Sekarang pindah di Alsmeer. Itu bunga apalagi anggrek, itu Taiwan paling hebat, Pak. Karena kalau seorang petani kita masuk hutan menemukan anggrek hutan, ada orang yang jeli, dia bayar mungkin sekian juta, Pak. Diambil, dia diam-diam ekspor ke Taiwan, disilang-silang, Pak. Jadi ini apa nama varietas baru, Pak. Daunnya diambil saja bisa mereka rekayasa. Nah, ini kita tidak ada upaya, padahal kita kalau bicara plasma nufta kita, Pak. Hutan Kalimantan yang jadi tambang, yang di Merauke sekarang 2 juta hektar, Pak. Kan ada yang jadi, dan itulah kita selalu membuat ketentuan yang mengikat tangan dan kaki kita sendiri, Pak. Ini yang kita sangat sedih lah, Pak. Sebetulnya kalau belakangan ini apa yang dirasakan lagi oleh para pengusaha terkait dengan fakta-fakta ekonomi? Satu, kita sudah melihat bahwa kita merasakan listrik kemarin seperti itu. Tadi Pak Anton sudah mention. Lalu pengangguran seperti itu. Kalau dari perdagangan, ekspor impor, apa yang dirasakan oleh pelaku usaha? Ya beginilah, kan Pak. Memerlukan bahan-bahan juga yang untuk mendukung industri. Itu yang lain kali kita kejebak dengan semangat nasionalisme. Saya nak mau mengatakan nasionalisme sempit, Pak. Tapi katakanlah dengan neraca komoditas, Pak. Karena sudah diproduksi sini tidak bisa impor. Tapi kita harus lihat, kita mesti punya kebijakan yang jelas. Vietnam, satu contoh, Pak. Penghasil kopi nomor 2 di dunia. Unik ya, padahal kita padahal lebih dia belajar dari kita, Pak. Dari kita, Nah, dia itu pun untuk kebutuhan industri, bagi yang mau impor kopi silahkan. Tapi dia mengekspor yang besar, Pak. Jadi terjadi betul-betul berkembang perdagangan dan memang kalau lihat dari teori daya saing,
itu memang harus ada kompetisi yang sehat. Dan itu yang China lakukan. Kita ini menurut saya surplus perdagangan terjadi karena lebih banyak menekan impor, bukan mendorong ekspor, Pak. Karena ekspor kita pun ada kalanya membutuhkan bahan baku. Ya. Dan ini semua, Pak, yang memang karena maka itu ya saya kira kita pernah berbicara sana bahwa inkompetensi lebih berbahaya dari Ya, penjahat, betul, Pak. betul. Makanya saya Karena kebijakan yang diambil betul-betul merusak distorsi pasar dan industri ya. Betul, Pak. Saya jadi teringat dengan sejumlah menteri yang dengan gagahnya Indomaret Alfa harus ditutup karena sekarang sudah ada koperasi merah putih. Iya, iya. Saya bilang nih orang ngerti nggak sih bahwa fakta di mana-mana dan kita belajar itu Betul, iya, bahwa kompetisi itu dibutuhkan. Iya, iya. Tanpa kompetisi tidak akan ada yang menggairahkan Iya, iya. dan tidak ada kontrol karena kompetisi merupakan bagian Iya, iya. dari kontrol. Kontrol itu tidak hanya birokratik, Iya, iya, bukan iya. hanya birokrat kontrol Iya, dengan betul. alat-alat Iya, iya. statistik dan aturan, Iya, iya. tapi juga adalah market control, Betul. competition. Sehingga kita bisa lihat, lah di sana sukses, di situ bisa maju. Kenapa kita enggak Betul. di tempat ini? Kan pasti ada sesuatu Betul. yang salah. Iya, Dan iya. itu alat kita untuk memperbaiki. Iya, iya. Tapi kita seakan-akan ingin menutup yang lain bahwa kita jadi maju. Itu sudah pelajaran hancurnya Uni Soviet itu kan kita Iya. bisa lihat. Betul. Bagaimana itu tidak Iya, ada iya. kompetisi di negara itu. Jadi Pak, ini saya tidak menuduh, tapi saya teringat Bung Hatta pernah menulis atau ucapkan Ya. bahwa dunia yang besar ini sayang dipimpin oleh orang yang berjiwa kerdil, Pak. Nah, ini efeknya kan kita rasa, Pak. Jadi katakanlah kita lihat dengan kompetisi. Kita tahu bagaimana waktu penerbangan hanya Garuda satu-satunya yang pakai jet. Tapi begitu dibuka, Garuda pun improve. SPBU, Pak. Hanya Pertamina. Langsung Pertamina bikin jadi cakep, toiletnya jadi Tapi bersih. begitu Shell masuk, Pak. Iya, Dan toiletnya jadi lain-lain bersih masuk, ya. langsung improve. Iya. Kita menikmati juga, Pak. Ya, pelayan juga bagus, dimulai dari nol ya, Maka gitu itu segala macam. sayangnya Shell, kalau saya lihat di Shell, aduh kok nasib Shell ini seperti ini, Pak. Kita tidak menyadari Padahal bahwa kita kompetisi ada itu- undang-undang yang protek mereka, Pak. Jadi ya inilah memerlukan jiwa besar Ya. bahwa kita ini membutuhkan, kita tidak mungkin dengan modal sendiri, Pak. Karena ya saya ulangi lagi, Pak. Kalau standar BKPM kita pakai 1 triliun mempekerjakan 1.200-an orang, Pak. Awalnya itu berapa tahun lalu 1 triliun 4 ribuan orang. Terjadi mekanisasi, Pak. Ya. Efisiensi. Kalau dasar itu kita pakai 1.200 orang, mempekerjakan yang 40 juta orang tadi, Pak, kita butuh 40 ribuan triliun rupiah, Pak. Ya. Pemerintah nggak sanggup. APBN kita kan total cuma 3 ribuan triliun, Pak. Nah, ini yang merasa kembali lagi filosofi, Pak. Saya ingat Pak Mahathir Muhammad filosofinya Ya, yang baru menjadi saja merayakan 101 ulang 101, tahun. Pak. Kita ini filosofi pemerintah itu gampang. Kita entertain private sector. Kalau dia untung, profit sharing. Kalau rugi dia tanggung sendiri. Itu filosofi yang benar, Pak. Tapi kita di benak kita, dia untung ini. Dia harus nah, di luar pajak ini kan. Terima kasih banyak Pak Anton. Terima kasih Pak Renal. Semoga ya, acara ini menjadi pendidikan politik ya, pendidikan ekonomi juga dan bagi ekonomi, masyarakat. Pak. Ya. Terima kasih Pak Hendardi. Terima kasih. Sukses Prof. selalu. Ya. Semoga kita Siap. bisa terus menjaga negeri kita dari segala ancaman yang kemungkinan besar justru akan merugikan kita sendiri dan stay relevant.